Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angun Kapugus dari kelas 4C dengan NIM 1314211063. Saya akan memaparkan materi tentang pentingnya komitmen nasional untuk pembangunan dari tugas 12. Penjelasan yang pertama adalah polarisasi dunia. A. Polarisasi di bidang politik. Polarisasi politik memiliki definisi yakni fenomena dua kelompok berpaham dan berpandangan yang berbeda secara politis. Kata polarisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pembagian atas dua bagian. Dalam publikasi opini publik dalam polarisasi politik di media sosial disebutkan bahwa polarisasi politik terjadi ketika masyarakat terpecah dalam dua kubu yang berseberangan karena isu, ideologi, hingga kebijakan. Polarisasi politik mudah terjadi di suatu daerah atau negara yang warganya punya komitmen kuat terhadap suatu ideologi, budaya, dan kandidat. Polarisasi ini akan memecah masyarakat karena suatu kelompok beranggapan memiliki prinsip atau pandangan yang benar dibanding kelompok lain. Kelompok lain akan dianggap salah dalam pandangan politik dan moralitasnya. Polarisasi terjadi akibat suatu perubahan framing komunikasi politik partai. Perubahan framing terjadi karena adanya perubahan peta atau budaya politik yang diikuti oleh sikap para pendukung partai. Yang kedua B, polarisasi di bidang ekonomi. Menurut Gunnar Myrdal, setiap daerah memiliki pusat yang menjadi daya tarik masuknya tenaga kerja, modal, dan barang perdagangan. Hal ini semakin berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh konsep desa dan kota. Pembahasan kedua ada komitmen nasional, condition sine qua non atau keberhasilan pembangunan. Yang pertama ada elit politik dan peranannya. Dalam teori politik dan sosial, elit adalah sekelompok kecil orang-orang berkuasa. Misalnya di oligarki yang menguasai kekayaan atau kekuasaan politik dalam masyarakat. Kelompok ini memiliki posisi yang lebih tinggi daripada rakyat jelata dan hak yang lebih besar daripada kelas masyarakat di bawahnya. Peranan elit politik untuk membumikan Pancasila sangat dibutuhkan. Para elit politik juga perlu menjaga Pancasila. Keteladanan dan komitmen dari elit politik menjadi sangat strategis. Para elit tidak hanya harus mengamalkan Pancasila, tapi harus mengamankan Pancasila. Para elit itu abai politik dan tidak semakin merajalela. Yang kedua, elit administratif dan peranannya. Elit administratif adalah kelompok yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang administrasi publik, dan bekerja di dalam pemerintahan. Peran mereka adalah untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien, serta melayani masyarakat dengan baik, karena juga bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kebijakan publik serta memastikan kepatuhan. Yang ketiga, elit cendekiawan dan peranannya. Elit cendekiawan adalah kelompok orang yang memiliki pengetahuan atau keahlian di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan filsafat. Peran mereka adalah untuk memajukan pengetahuan dan pemikiran, serta memberikan kontribusi dalam pembangunan intelektual dan kultural masyarakat. Mereka juga dapat berperan sebagai penasihat atau kritikus terhadap kebijakan pemerintah atau masyarakat secara umum. Yang kelima, para informed observers dan peranannya. Para informed observers adalah kelompok orang yang memiliki pengetahuan atau pemahaman mendalam mengenai suatu topik atau isu tertentu. Peran mereka adalah untuk memberikan analisis, penilaian, rekomendasi berdasarkan pemahaman atau yang objektif terhadap suatu situasi atau peristiwa. Mereka juga dapat berperan sebagai pengamat dan kritikus terhadap kebijakan pemerintah dan masyarakat yang secara umum, serta memberikan informasi dan pandangan berharga bagi publik dan para pengambil keputusan. Yang keempat, elit bisnis dan peranannya. Elit bisnis adalah kelompok orang yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam menjalankan bisnis dan memimpin organisasi. Peran mereka adalah untuk mengelola perusahaan dan menciptakan nilai bagi pemegang saham serta masyarakat secara umum.
Mereka juga dapat berperan sebagai pengambil keputusan strategis, menciptakan lapangan kerja, dan memberi kontribusi dalam pembangunan ekonomi negara dan wilayah. Yang kelima, elit militer dan peranannya. Elit militer adalah kelompok yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang militer dan pertahanan negara. Peranan mereka adalah untuk melindungi dan mempertahankan keamanan negara dari ancaman dalam dan luar negeri. Mereka juga dapat berperan sebagai penjaga ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat serta memberi bantuan dan perlindungan dalam keadaan darurat atau bencana alam. Selain itu, elit militer juga bertanggung jawab untuk mengembangkan kekuatan militer negara dan memastikan kesiapan dalam menghadapi situasi yang mengancam keamanan negara. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Apabila saya ada salah kata atau yang saya sampaikan di dalam materi ini ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.